Gua umur 5 tahun sering dicium-ciumin sama dia. Tapi kok gue gak pernah digituin sih? Gini bisa jadi emang lo gak inget. Kan katanya nih orang tuh ya bisa nginget. Umur 4 tahun tuh paling kecil tuh dia bisa inget cuma umur 4 tahun. Kayaknya kecuali ada trauma deh. Soalnya gue punya ingatan di umur 2. Cuman ingatan gua paling kecil tuh aib sebenarnya. Nyokap gua mau nimba air. Tiba-tiba ada majalah Playboy kan. Bokap gua kena. Jadi yang bokapnya lagi yang bang saatnya. Iya, Playboy kan gak telanjang kan, cuman Ada yang telanjang. Kejebak lo. Cerita gue ini bohong. Tapi kita tuh lagi ngomongin masa kecil. Tapi kan dia ini ini banget sama anak kecil. Lu kan kameramen si Bolang. Jadi si Bolang itu sebelum 2007 itu konsepnya tuh kayak dokumenter aja, ngambil dari jauh dan nggak mengutak-atik kehidupan mereka lah. Masa kecil lu paling gak bisa gitu. Masa kecil lu di samping kamera gini diikutin, gak bisa. Dan anjay, enak kopi. Dalam banget sih ngisupnya. Notesnya tuh kopi banget hat. Gak ngejauh. Apa kopi banget? Coba lu kan udah sering buat minum kopi pahit. Gimana? Kabar sehat? Gimana? Kabar lu sehat gak? Jawab. Alhamdulillah. Makasih ada perhatian. Oke. Lu ngopi dari kecil ya? Enggak, gue mah baru 2019. Udah lumayan tuh. Hitungannya berarti udah. Wih, banyak ya. Atau hitung dari 19 ke 25 mah dikit kali. Iya, cuma 6 doang sih. Ampun deh. 6 tahun. Gue jadi barista soalnya. Lalu jadi barista. Ini kan kopi, ini namanya apa? Kopi ini V60. V60 yang di gini-gini berarti ya kan? Gini-gini. Gitu. Dodol, itu. Lah, lu gak bisa dijadiin dodol kopi? Gak bisa, gak ada. Iya, belum V60 mau. Apa Itu masih mania deh. Itu apa itu? Lah kalau di ujung ada orang bikin kopi. Gak apa-apa juga. Jangan dipaksain. Atau lu mancing di danau, jangan di kopi shop. Enak sih tapi ini enak bro. Dari kecil dia dari kecil ngopi hitam. Iya. Sorry. Tukang parkir gue ikut. Iya bingung gua. Iya ini ngeganti ini si Dipanya ini jatuh. Oh yang kami. Jangan ngomong gitu. Karirnya deh. Kalau nggak mau katanya. Jatuh tuh banyak. Jatuh tuh banyak Gak loh. cuma jatuh di motor. Harga diri aja sih kayaknya udah jatuh itu. Jangan karir sedih. Nih karena nanya kawan gua. Kawan gua kecil. Enggak sih. Lu aja kecil umur berapa, dia umur berapa? Gua umur 5 tahun sering dicium-ciumin sama dia. Kayak om-om. Dia suka cium-ciumin anak kecil. Baru pulang TK gitu. Iya. Namanya mana? Ngecupnya gak kecil kayak gitu. Ngecupnya kenceng gede. Tapi kok gue gak pernah digituin sih? Atau jangan pas. Gini bisa jadi emang lo gak inget. Kan katanya nih orang tuh ya bisa nginget cuman umur 4 tahun. Umur 4 tahun tuh paling kecil tuh dia bisa inget cuma umur 4 tahun. Nah cuma masalahnya gini nih. Kalau umur 4 tahun lo bisa nginget 1 sampai 4, kita berarti gak punya orang tua. Atau orang tua kita kayak halo ini aku papa. Ini siapa? Gak tahu dia. Oh berarti 1 sampai 3 apa 4 lah gitu lah. Kita gak inget. 1 sampai 3 atau sampai 4 kita nggak inget. Lu diciumin berarti 1 sampai 3 sebenarnya. Iya sebenarnya yang nyiumin lo. Gitu. Tapi gua yang dicium 1 sampai 3. Terus gua balik lagi pas gua udah umur 4. Gua 1 sampai 3 di dulu. Apanya? Gue gak ngerti. Kita tuh dikasih kesadaran di umur 4. Nah, dari 1 sampai 3 kita nggak tahu kita ngapain itu. Oh, ingatan paling jauh kita saat ini. Belum tentu juga. Belum gitu cuma ingetnya sampai umur 4 tahun dong ini. Lu bilang dari kapan deh?
Hari Jumat. Lah gue kira dari kecil. Dari lahir. Kagak. Katanya lu mau jadi bule. Kayaknya kecuali ada trauma deh. Soalnya gue punya Masuk akal. ingatan di umur 2. Tuh, dia dua. Ada trauma Magician cuma. dia. Kok magician sih sabar lu? Bukan bagian dari sulap itu, Tapi pada masuk triknya. akal kalau ada trauma masuk akal. Lo apa lu umur dulu kenapa? Ditinggal. Jadi gue sendirian tuh di rumah. Bokap nyokap lahiran nyokap kan. Jadi gue di rumah bener-bener pas bangun nggak ada orang. Gue ingat tuh kejadiannya. Oh tapi pas selesai itu kejadian yang lu inget cuma itu, sisanya kosong Iya, kosong aja. Tapi lu nggak ngomong gitu siapa, kok nggak ada siapa-siapa nih gitu. Belum bisa ngomong gue. Oh iya. Belum bisa. Lu Oh iya, iya umur dia belum bisa ngomong ya. Cuma nangis doang. Terus tetangga datang. Gue ingat tuh kejadiannya. Tapi kan biasanya bayi itu nangis berarti ada artinya. Dulu artinya apa lu nangis? Nggak ingat sih gue. Nih, nggak ngerti. Biasanya lapar. Karena gua kan anak linguistik ya. Gua anak linguistik. Bahasa itu nggak melulu ada arti literal. Kayak anjing. Heeh. Anjing kalau guguk sama guguk guguk. Wah, udah. Oh beda. Kayak gitu. Enggak, itu bisa jadi sama aja. Dia tuh nggak ngerasa itu punya arti. Action berarti itu guguk-guguk. Misalkan itu dari Sunda. Di Jawa itu Sunda ini. Jawa Barat. Guguk-guguk. Logat ya. Dari Sunda mah, dari Sunda kayak guguk guguk meran. Ada beneran ya masa. Terus apa bedanya? Ya udah jangan anjing makanya itunya tuh. Maksud gua bisa jadi dia nangis aja, nggak ada artinya. Berarti dia yang inget di umur 2 tuh cuma inget memorinya, inget kejadian tapi kan gak bisa ngomong, gak ngerti ABCD. Oh lu cuma inget. Dia cuma tahu orang tuanya nggak ada, rumahnya kosong, terus dia inget ya kan? Takut, ya. Oh takut. Takut. Tapi senyata apa ininya? Ingatannya, apa masih blur-blur gitu? Jelas sih. Bentuk rumahnya jelas, terus gelap. Ingat gue. Oh iya. Tapi kalau muka tetangga nggak ingat sih gue. Oke samar-samar ya, Samar. muka-muka orang mah ya. Pernah lu tanya ke orang tua lo kejadian itu? Iya, tanya. Emang kayak gitu. Dan kejadian. bener? Betul. Wah anjir. Terus pas itu ingatan lu kan di umur 2 tuh ada. Cabut lagi di umur berapa? Pas ada lagi ingatannya, dar gitu muncul lagi lu di umur berapa? Ingatan ada lagi di umur 2 juga. Apa? Trauma Banyak- juga emang. Banyak trauma Banyak aja. trauma gue. Jahat ya orang Masa tua lu? kecil gue emang. Bukan orang tuanya yang jahat, orang tuanya lahiran tadi pergi. Orang tuanya pergi. Apa umur 2 lu ngapain lagi? Jadi gue punya adik kan tuh saat itu kan. Nah, adik gue cewek tuh. Jadi perhatian orang tua ke mereka semua. Cengeng gue jadinya. Adik gue mau nyusu sama gue nggak boleh. Karena jaraknya mungkin terlalu dekat ya. Gue sama Iya adik iya gue iya. mau netek, gue ngamuk gitu. Sama bokap gue. Tanya sama lu. Enggak sih. Wajar ngamuk kalau kayak gitu. Enggak bisa ngomong ya dia ya. Mau netek. Iya. Lu kurang gelas. Iya, lu kurang gelas sama gelas. gua. Adik lu ini mau netes sama siapa? Iya. Sampai mau marah itu. Iya. Mau netek sama nyokap. Ngamuk lah gue tantrum. Nah bokap. Gua aja. Masih ke dia. Jangan. Jangan bisa ngomong. Terus gak ingat udah dari situ. Ingat. Jadi bokap gue tuh kayaknya ngerasa punya solusi gitu. Diajak lah gue ke Pulau Mas. Panjang bener ini lo ingatan lu ya. Iya. Jadi Spesifik Pulau Mas. Pulau Mas gue ingat. Oke. Ada lapangan kuda gitu kan. Nah gue disuruh ngejar bokap tuh, ayo sini. Dia tengah, gue lari tuk sampai tengah. Dia ada lagi, gue masih nangis sampai akhirnya gue nggak nangis. Nah sejak itu gue nggak cengeng lah. Itu umur 2. Umur 2. Umur 2 kan lu gak tahu itu Pulau Mas kan. Berarti di umur berapa lu tahu kalau kejadian itu ada di Pulau Mas? Iya juga sih. Iya kan? Iya Lu kan? kan Betul. bisa Gak baca. mungkin lu kelas 2 lah di Pulau Mas gitu. Gak mungkin 2 tahun. Tiba-tiba gue di Pulau Mas gitu. Terus lu ngomong ke warga, ini mah lu nggak kayak gini. Gak inget kan lo? Ya inget lagi umur berapa? Nggak tahu. Tapi bisa juga memang katanya ada yang namanya ingatan palsu ya. Iya kayak Bisa jadi. tadi kita habis ngobrolin juga. Jadi kayak misalnya ingatan palsu tuh misalnya si Sahat kayak kamu tuh waktu kecil gini diombolin gitu mulu terus lama tiba-tiba dikasih fotonya Sahat ngiranya kayak iya gue pernah ngelakuin ini gitu. Padahal mah enggak, lu didoktrin. Didoktrinnya di. Lu doktrin sama siapa? Lu didoktrin sama siapa? Enggak, ini kan contoh tadi. Sorry. Ke bawah suasana. Enggak, tapi dikasih tunjuk fotonya. Padahal gua Enggak, nggak pernah. ceritanya dulu. Ceritanya dulu. Terus dikasih bukti. Ntar dikasih bukti. Nih fotonya ada gitu. Nah lu percaya. Iya, lu percaya. Lu bikin cerita sendiri di kepala lu. Iya. Oh, misalnya ada orang datang ke gua kayak, kamu tuh waktu kecil pernah nembak John F Kennedy tahu? Mana lu nih ditunjukin foto John F Kennedy ketembak gitu. Ada elunya. Ada Nah, itu elunya. yang gua tanya, ada guanya nggak? Kalau ada guanya berarti kan benar kejadian. Belum tentu. Sekarang AI canggih ya.
Oh, masa iya langsung ke AI? langsung nyari gampangnya lo. Apa-apa AI. Lu deh ingatan terjauh lu apa? Kalau Rama Wirana kan umur 2 tahun. Ingatan terjauh lu apa? Gua ingatan siapa nih semua? Apa gua dulu deh kalau lu bingung? Iya, lo. 17 gua pertama kali dapat itu udah tinggi banget, gue masih inget gue. Betul, gue umur 17. Oh, lu emang pada masih kecil ya? Masih ingat Gue udah gede. Nggak, gue paling kecil tuh umur 2 tahun, 3 tahun. Gue dikelilingin anjing segala macem. Bener, trauma. Nah, Akhirnya bener udah kan? mau, iya. Ada pasti. Jadi ada, apa namanya, gue duduk gitu di lantai tuh sudah anjing gitu. Apa namanya, ngegoda-godain gue mulu. Gue nangis kejer. Udah tuh gue ingetnya di situ doang. Terus tiba-tiba nyokap gue ngasih fotonya. Jadi nyokap gue ngasih fotonya dulu, baru gue ininya, apa namanya. Fotonya kayak mana? Lo lagi digigit anjing gini. Tadi dulu, itu ada foto beneran lu lagi di kerubung anjing. Iya, ada fotonya. Iseng bener ya fotonya? Jadi gue cerita dulu, baru ini ada fotonya gitu, gue cerita. Gue di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah lagi nangis terus ada anjing. Anjing beneran? Anjing. Anjing guguk gitu, kayak tadi saat guguk ya. Beda, Jawa. Oh, jawab. Nggak semua Definisi anjing anjing Sunda. kenapa dibahas sih? Anjing aja udah. Iya kayak gitu, ingatan terkecil lu apa? Lu inget gak ingatan terkecil lu apa? Nih gue, jempol kaki gue kena jari-jari sepeda. Oke, kalau lu? Jangan digituin. Jadi potong. Oh iya, lu kena jadi sepeda maksudnya? Yang di belakang, kan kalau di belakang dibonceng pakai jalu. Oh iya. Kaki kuda. Heeh, kaki gue masuk. Gua Ngapain lu masukin lu tuh ngapain? kagak ada dengan sadar, aku masukin lah, kagak ada. Terus lu kenapa kok bisa sampai masuk? Emang kan ada, Oh ke Soledad, ke Peser. ya, kan ada yang ada jalunya nih sepeda belakangnya. Iya tahu. Nah gue nggak ada jalunya, cuman maksa. Oh. Nah, jalanan- Oh yang di mur-murnya itu yang kecil ya. Itu kan Iya, kecil iya, banget. iya. Aneh banget. Terus Mending udah- di ban. Muter gitu. Atau ke bawah dia lari. Gua dulu belum latihan. Gua kalau latihan gua bisa. Dari kita latihan dulu Iya. ya. Iya. Jadi ke Kan lu tinggal pakai hidung merah doang, pakai hidung tomat. enggak, belum ada dulu, susah nyarinya. Yang lanjut dulu aku cerita. Iya. Masuk kaki gua das, kepotong tuh. Oh, enggak kepotong sih, cuman ngample. Iya bener. Jempol lo ngample gini. Iya, Kelingking. jempol. Jempol. Yang kelingkingnya masa enggak sih? Enggak kan, Sekarang udah jadi kelingking. Yang ngample tuh ngample. yang paling dekat kan jempol. Oh iya benar. Iya betul. Kalau kelingking bisa masuk jari-jari lain tapi sepeda lain. Apa sepeda lain? Iya. Ini jempol nih gue ya. Ya ngample tuh pokoknya jadi Ya. lo. Nah gue nggak nangis dulu tuh. Das, gue bilang, wah sakit, turun ke bawah, darah ngalir banyak. Baru gue, wah kayaknya ini waktunya nangis. Itu umur 5 tahun. Itu mah udah bisa ngomong. Itu mah udah bisa ngomong. Iya, makanya- Tapi itu ingatan terjauh lo. Ingatan terjauh. Oh, Tapi trauma bener. Tapi gue inget Trauma. tuh gara-gara dia ngomong kena jari-jari nggak nangis ya. Bokap gue ada ini cerita ke dia. Apa kata bokap lu? Gak ada hubungannya. Gue ada cerita ke dia Apa? mirip. Apa? Jadi di kampung dia untuk pertama kalinya ada orang yang punya motor. Terus dia ngajak ceweknya. Orang kampung itu nggak pernah ada yang naik motor, bahkan pernah lihat motor. Terus dia ngajak ceweknya, kita naik motor. Terus naik ceweknya. Sepanjang jalan, kaki cewek ini kena rantai. Gitu kegerus berdarah, udah sampai ngucur gitu. Turun, dilihat sama cowoknya. Kamu kenapa? Itu tadi kena rantai. Kenapa nggak teriak? Kirain emang kayak gitu naik motor. Kok nyiksa? Kok nyiksa banget sih? Kok bisa dia biasa aja? Iya, makanya gue kira lu gak pernah naik sepeda. Iya. Jadi lu rasanya kayak emang naik sepeda mah emang kayak gini. harus sampai putus kali jempol, emang harus jempol putus. Enggak. Iya itu kali. Emang kejadiannya begitu. Ada lagi satu lagi, umur 5 tahun juga. Kepala gue bocor. Kepala lu bocor kenapa? Jadi temen gue ngejorokin gue ke kolam. Kolamnya gak ada airnya ternyata. Sumpah gue. Enggak karena tuh kalau kelihatan kali ya. Emang temen lu sengaja kali. Gak tahu, gue juga gak ngerti. Oh itu ngubah hidup lu selamanya ya. Sampai detik ini ya. Iya. Itu udah kejadian sama, itu juga kejadiannya. Jadi gue gak kenapa-napa, set. Pas dipegang darah baru gue nangis. Malah kasih kopi. Kok kasih kopi? Maksudnya dia lagi udah kasih kopi. Oh ternyata diginiin pakai Iya kopi. dia pendarahannya berhenti. Gue tanya bocor kecil juga gitu dikasih kopi sama dikasih getah pisang. Iya, gue baru tahu gue kira kasih kopi apa. Kok kasih kopi sih?
Iya waktu masih biar kecil. nutup ya? Kan bocor, pala gue pernah bocor. Kalau dikasih kopi itu biar pendarahannya berhenti. Bukan gula aren. Lu di kepala lu. Ah, kepala lu kopi susu, bego. Atau jangan kopi Capek bener susu. bocornya di toko gitu. Bubuk kopi, ini bubuk kopi, bubuk kopi. bubuk kopi. Bubuk kopi. Bubuk kopi gitu. Atau enggak getah-getah pisang. Yang gitu. bisa nyumbat darah. Yang bisa nyumbat darah. Nah, kenapa nggak lem? Kok lem sih di kepala lu? Coba logikanya Kan nyumbat. dah. Logikanya aja, lem. Enggak semua orang di dunia ini punya lem. Oh itu masalahnya. Iya. Nih logikanya aja nih dari yang kita sebut tadi kopi sama getah. Berarti kan tandanya kan harus yang kayak food grade gitu loh. Yang bisa Ada lem yang grade. Apa sih Lem food grade? nasi. Lem yang buat kertas. Itu nasi. Itu nasi, lem nasi. Ah kenapa nggak nasi? Ih, kok kenapa enggak nasi? Nasi juga bisa. Oh nasi juga bisa. Nasi juga bisa. Nasi juga bisa. Tapi kalau sama rendangnya? Gue percaya malu buat taruh rendang ya malu ya. Soalnya bokap gue pernah kakinya kelindes. Kaki lah. Kaki lah. Bokap gue kan Ini beneran apa? Ini beneran, ini beneran. Bokap gue kan dulu tukang tambal ban. Jadi kompresor kan gede banget tuh. Dia kalau narik tuh sebenarnya harus ada kuda-kuda yang bagus. Karena kalau enggak kaki lo bisa ke lindes sama roda kompresornya. Roda kompresor. Satu pagi kayaknya udah habis mabok apa habis party. Main asal party tadi. Brok. Kok ini tuh kebelah gitu jempolnya kayak kayak lu juga ngompleng gitu. Tapi putus. Enggak nyampe putus. Lu tau gak dikasih apa sama dia? Minyak krem. Bener. Bener. Masuk Bener, akal. minyak krem. Masuk Bener. akal. Dan sembuh. Iya bener emang. Cuma gesit. Dia lari. Gesit. Dia bisa yang hebat sampai keluar api ini. Dia bisa bikin donat gini. Sampai berasa. Dan di jalan kaki doang. Oh lu mas terafa doang. Iya, pelari mah cuma pakai sampai ini mah enggak. Ini mah stupi. Ini stupi. Bokap gua tuh. Bokap dia nih bro, kenalin nih bokap Sahat. Gue malu juga. Cuman ingatan gua paling kecil tuh aib sebenarnya. Lu ngapa? Oh, gua Umur berapa dulu? Umur berapa? Kayaknya belum sekolah di TK dah kayaknya. Ya umur berapa? Orang TK juga ada yang dari umurnya masih ini. 18 apa ya? Lu TK 18 sama 4 banget. tahun, TK 4 tahun. 4 kali ya. Boleh Kan deh. Rumah gua kan tambal ban tuh. Jadi gue tuh kanan kiri gak ada tetangga. Itu jalan lintas semua. Teman-teman gue ya supir-supir lintas. Nah jadi ada satu momen kayak di warung-warung deket tambal ban gue itu supir lintas lagi pada nongkrong. Nah, gue nyari keramaian kan. Datang situ masih kecil. Ngapain om? Gitu. Terus gue dikasih majalah Playboy. Ini coklat cok tuh. Seksi cok, mantep cok. Gitu-gitu. Tapi lu udah ngerti itu seksi. Sebenarnya enggak tahu tapi ada gelora yang Lah itu mah umur 10 kan udah banyak lu bego. Kalau masih bocah mah kan enggak. Tapi lu nanya dulu nggak ini apa gitu? Iya. enggak sih. Tuh berarti udah paham lu. Lu udah paham? Umur 3 tahun tuh udah ngerti kayak begitu. Wah, ada lagi ya. Enggak dia enggak 3 tahun kali. Iya, tapi gue masih kecil banget. Masih kecil banget. Kayaknya Udah sekolah belum? belum sih, gue belum sekolah. Soalnya tuh siang-siang. Ngapain gue? Siang-siang. Siang-siang kan sekolah harusnya. Pemikirannya itu udah aneh. Siang-siang kan sekolah harusnya. Sekolah pagi. Apalagi Oh, TK. satu yang pengen gue masih kecil. Udah Karena gue pulang. sempakan doang. Enggak, lu di kosan aja lu begitu kok. Iya ya. Sampai gede. Sampai gede lu kayak gitu. Pokoknya masih kecil lah seingat gue. Soalnya kalau udah agak gede gak mungkin digituin. Gak mungkin diapain. Gak mungkin kayak, cok lah ini cok tuh, apa tuh, lu gitu-gitu. Lah justru karena lu udah gede kali digituin. Kalau masih kecil mah, masih kecil lah gak usah gitu. Karena gue ada potensi ngadu. Oh iya benar. Iya, jadi, nah nih, gue lanjutin dulu ceritanya. Dia tunjukin tuh, lu cok mantep nih, gitu. Terus gue gak tahu dia udah beres baca atau gimana, dikasih ke gue. Bawa, gitu. Terus gue kayak, karena hal baru kan, kayak, wih apa nih gitu. Gue tonton di kamar mandi, gue baca di kamar mandi, wih mantep gitu. Kamar mandi gue tuh dulu masih sumur. Tiba-tiba nyokap gue manggil, Sat! Gue buang ke sumur. Itu buku karena gue panik. Udah tuh gue menjalankan hidup seperti biasa. Suatu hari gak lama nyokap gue mau nimba air. Tiba-tiba ada majalah Playboy kan. Ada majalah bokep. Bokap gue kena. Jadi yang bokapnya lagi yang buang saja. Tapi gini deh. Siapa ini berbuat seksi? Iya emang seksi ya. Jangan ini lagi. Aku kesumur. Padahal bukan yang dipukulin. Tapi kok lu bisa ngebaca di kamar mandi?
Berarti kan udah tahu itu. Gue lupa dah, kayaknya ada instruksi khusus dari Umur 20 ini. Umur 20 ini nih. Itu baca apa ngeliat lo? Baca. Tuh. Loh, udah bisa baca. Udah gede. Udah bisa Tapi kan baca. gambar. Itu lihat namanya. Bego Gue banget ya. kira referensi lo ke nonton apa majalah gitu, video apa majalah gitu. Iya. Majalah. Oh, majalah. Majalah Playboy. Dan gak telanjang sebenarnya. Iya, seksi-seksi aja gitu. Iya, Playboy kan gak telanjang kan, cuman Ada yang telanjang. Kejebak lo. Cerita gue ini bohong. Itu ada kameranya. Lu kejebak. Selamat datang di Selamat Bercerai. Marah ada istri gue nih. Sorry ya. Lu mau umur 35, udah 30, ngeliat majalah-majalah kayak gitu. Lu Enggak, SD. Tuh, dia jelas SD. SD kelas 6. Nah, tapi gue bokep umur- pertama Tuh, SD. jelas SD dia mah ngomong jujur. Lu jujur aja sih. Enggak, tapi gue bokep pertama SD juga. Enggak yang tadi. Dalam bentuk majalah kan? Bokep. Video. Oh video. Oh Video, gue SMP, video gue bokep. SMP. Oh, lu SD sama lu SD kan masanya beda. Wah, jangan gitu dong. Tadi bilang SD. Gue udah terlanjur ngomong SD. Enggak, masanya beda. SD di lu udah ada video, SD di dia kan belum ada. Iya, lu kan umurnya beda jauh. Belum ada, umurnya beda. Kita beda generasi. Lu SMP kan masih yang pakai gini. Apa sih ini video? Kelamaan itu terus. Dan repot ya. Tapi emang itu. laser disc dulu. Namanya gede tuh. Belum segini CD-nya. Segini dulu laser disc. Oh, kayak ini kan, kayak apa sih yang Piringan hitam ya? gitu-gitu. Lagu. Tapi Itu lagu anjir. ada pakai laser disc dah. Bentuknya kayak CD, tapi cuman gede gitu. Laser disc. Tapi bentuknya bulat kayak piringan. Kayak laser. Gue pengen nyelat, tapi masalahnya zaman gue tuh kaset Betamax lebih tua lagi. Betamax. Oh lah ya, itu laser disc tuh yang Gede. kayak kaset tapi gede. Gede. Iya, kayak laser Sini tapi sih Mas. Kayak laser, kayak kaset. tapi dis. Kaset beta apa? Betamax. Kaset. Itu masih pita kalau itu. Berarti playernya gede banget dong. Sama aja bentuknya. Cuman ini doang. Ini mah pita. Gimana cara nonton bokep di kaset pita? Bingung dia. Pitanya Itu ada di ini. Oh, kita pakai center ya, kita lihat. Iya, dari nomor 1. Lo hafalin, baru lo mainin di kepala. Masa sendiri. Edan. Lanjutannya mah. Gak bersambung ribet deh. Gimana cara nontonnya pakai begitu? Gitu. Lo SMP itu. Yang laser disc. Ya. Oh, laser disc. Bentar. Lo bilang kan gede banget. Gede. Nyumputinnya gimana? Enggak itu di rumah teman gua. Tetep aja pertanyaan gue sama. Ngumpetinnya gimana? Temen lo nyumputinnya Temen lu gimana? ngumpetinnya gimana? Enggak, itu kayak punya orang tuanya dah. Cuma nama dia kayak bokap gua punya ini nih, punya video porno gitu. Oh. Nggak gitu dong. Bokap gue punya. Iya sih, gede sih. Porno nih. Wah, betul gitu. Ayo kita tonton. Nonton lah kita dulu. Ramean. Bertiga lah, siang-siang. Itu pertama kali. Pertama kali. Itu pertama kali ngatur. Enggak. SD tadi. Oh SD. SD. SD apa? Kartu. Ada kartu-kartu gambar-gambar. Gue gak tau deh. Iya. Gue pernah nonton di film Dono. Apa? Yang ini nih gambar nggak pakai baju bos. Gambar pakai baju nih, Bang. Dia bilang berapa nih? 5.000. Zebra. Bohongin dia. Emang sih gak pakai baju itu hewan. Tapi hewan. Emang gak pakai baju. Oh itu bukan pertama kali nggak? Waktu SD pertama kali. Lu sadar gak kalau itu namanya pertama kali? Enggak gua. Gue juga sama. Enggak tahu kan. Kaget tau. Iya, gue bilangnya semangat. Semangat bener ini. Semangat bener ini. Gue nganggapnya gue malah bisa deteksi sesuatu. Oh lo deket harta karun ya? Bangun ada harta karun ini. Enggak kayak kenapa nih? Apa ada bahaya ya? Apa ada bakal yang ngapa-ngapain gue ya gitu. Spider sense. sinyal. Iya kayak gue tuh bisa deteksi sesuatu gitu. SD karena emang gue sering nonton kartun kali ya. Masuknya ke sono. Gue soalnya pertama kali nonton bokep tuh SD CD-nya dibawa sama temen-temen gue. CD-nya dibawa? Sedih deh cerita gue. Gak sedih. Gak sedih konteksnya bokep tapi sedih sebenarnya. Soalnya gue gak pernah nonton bokep juga sih. Alah. Gue masuk.
belajar dulu deh. Itu pasti jadi itu. Jadi bapak lu pasti. Kalau nggak pernah nonton bokep langsung mah. Oh lu sama Tante Mirna ya? Saya itu stensil namanya. Ah stensil ngikutin nggak? Stensil apa? Itu apa kayak gimana bentuknya? Malah gue nggak tahu. Cerita bentuknya Oh, pernah baca, cerpen, pernah baca, cerpen, pernah bentuknya Oh, cerpen. gue baca di Facebook tuh dulu. Iya, meski Udah umurnya digital ya? meski umurnya sudah 40, Tante Siska masih seperti Iya, anak iya. SMA. Iya, pernah baca. Waktu Tuh itu aneh tuh, saat gue itu hujan. Gue baca doang ngaceng aneh ya. Ya emang ceritanya kan Emang ini. sebagus itu juga tulisannya sebenarnya. Nih gue Itu bikin ngaceng nih. narasinya. Saat itu hujan. Takut. Gue juga mau dong. Saat itu hujan. Baru saat itu hujan monyet. Masa udah nge-tweet. Baru hujan doang loh. Gue belum kasih tahu namanya siapa, apanya ngapain. Aneh-aneh pada gak kuat bener manusia nih. Tapi kita tuh lagi ngomongin masa kecil. Iya, artinya kenapa ke masa kecil yang ini? Enggak family friendly. Tapi kan dia ini, apa namanya, ini banget sama anak kecil. Lu kan kameramen si Bolang. Lu kan Iya. sama anak kecil sering ketemu gitu sama anak-anak kecil. Dulu, Nah iya. pernah gak lu ngegepin mereka nonton bokep? Lang, ayo Lang nonton bokep Lang. Gue udah lari ke sana biar gak kebokep monyet. Oh iya. Iya lu kan akrab sama anak kecil. Iya. Dalam konteks kerjaan. Oh iya. Kesannya jadi Iya kesannya kayak inian. Tapi kan anak kecil di Bolang ada yang anak kecil banget kan ya? Maksudnya kecil banget. Rentang usia Bolang tuh paling tinggi berapa? Paling kecil Paling tua berapa? berapa? Kelas 6. Pas 6. Ya, nah maksudnya sih perintilannya ada yang bocah banget juga. Banyak yang bocah. Enggak yang si Bolang si merahnya itu. Kalau pas gue yang syuting sih gue nggak nyari yang kecil banget. Susah diaturnya kalau yang kecil banget. Oh, Oh, di iya. briefingnya susah ya. Susah. Paling muda tuh, paling kecil tuh kelas 3 lah. Itu masih bisa kita Kelas 3 bikin. SD. Kelas 3 SD. itu emang maksudnya mereka tuh di briefing per adegan atau dikasih tahu nih pokoknya jalan ceritanya gini bebas lah ngapain gitu. Kalau gua nih, soalnya beda-beda nih setiap tim treatmentnya. Oh kalau lu? Kalau gua sih emang harus gue jelasin. Ini kita mau syuting tentang ceritanya begini. Nanti karakternya siapa aja tuh gue jelasin dari awal. Bahkan mulai dari casting nih gue dijelasin nih. Ini nanti kita bikin ceritanya ini tentang si Bolang itu. Misalnya kayak dia dari sawah, nanti di sawah kebunnya hilang tuh udah gue detail. Jadi mereka tuh udah kebayang. Oh gue nanti harus begini nih kalau gue kepilih. Nah, udah baru gue tes salah satu. Coba kalau misalnya kebo kamu hilang gimana? Itu gue casting tuh. Oh di casting dulu. Iya ada kayak gitu. Lebay gak sih? Diam. Diam. Gue kan dari bolan gitu dah. Casting. Terima. Nah kan itu kan Bolang yang lu syuting kan masa kecilnya kayak gitu. Tapi masa kecil si Bolangnya sendiri di si Bolangnya begitu nggak masa kecil lah. Ngerti nggak lu maksud gua? Kan masa Ya, kecil maksudnya Bolang yang lu shoot kayak gitu. Tapi Bolang itu kayak gitu nggak? Ada yang dibuat apa ada yang begitu? Emang kayak gitu kegiatan. Mereka emang beneran tiap hari pakai topi merah gitu nggak? Ah topi merah mah dikasih sama tim Trust 7 nggak sih? Oh iya. Maksudnya Jadi beneran gini, Bolang. ini lumayan agak panjang nih kalau Bolang nih. Jadi si Bolang itu sebelum 2007 itu konsepnya tuh kayak dokumenter aja. Jadi zaman dulu sebelum TV7 ada RCTI namanya ada anak Seribu Pulau. Anak Seribu Pulau. Itu yang bikin Garin Nugroho. Nah itu sebenarnya inspirasinya si Bolang itu. Jadi nggak ada drama-drama, nggak ada kayak orang ngobrol gitu, nggak ada. jadi Nggak ada kayak dokumenter dialog. aja. Dokumenter. Jadi benar-benar kita ngambil dari jauh dan nggak mengutak-atik kehidupan mereka lah. Oh maksud bocah-bocah itu, bocah-bocah Iya, kecil. Iya. Ah yang ngeri Syutingnya banget itu. Berarti asli dong. Asli kalau dulu. Gue kebayang Oh, ngeri kameramen banget lagi itu. ngikutin. Mau kemana dia? Iya ngeri banget ya sih. Iya ngeri banget itu. Iya ngeri banget itu. Makanya kita atur semua ceritanya ada. Ini tiba-tiba ada yang transaksi apa ya kan gitu. Anak kecil mana kecil gitu. Ini apa dia? Koban ya? Iya. Oh masa kecil lu paling gak bisa itu gitu. Masa kecil lu nih di samping kamera gini diikutin. Gak bisa. Gak bisa. Jadi laporan polisi. Iya jatuhnya bikin Tapi ini. emang takut itu. Ditindak. Apa tadi judulnya? Anak Seribu Anak Seribu Pulau. Pulau. Anak Seribu Pulau. Anak Seribu Berarti itu kan ada scene-scene yang nggak di-upload dong. Banyak dong pasti. Pasti. Iya ngeri bener. Masa kecil lu gak bisa. Masa kecil gue normal masih bisa lah. Iya, masa kecil lu nih kalau di beneran ditayangin episode cuma lu bangun, lu tidur. Iya kegiatan udah lu nggak layak enggak. tayang. Kegiatan lu Sisanya udah nggak layak tayang. Gak layak tayang. Bisa tapi dark web. Udah itu tayang di dark web lu bisa. Dan bunuh-bunuhin kucing tuh gak bisa. Oh iya, seolah-olah benar itu. Itu seolah-olah benar. Lu juga kan nge-like tank, mana-mana pakai sempak begitu. Iya. Apa-apa. Nih kayak gini deh, kalau misalnya masa kecil beranjak dewasa, misalnya lu dari kecil cita-citanya apa, terus di tengah lu kebentrok apa sampai nggak ngelanjutin cita-cita sampai sekarang gitu. Lu cita-cita lu kecil apa? Tentara.
Tapi nggak mencerminkan karena lu dari kecil Tentara pakai katanya. tentara. Galak, Dari kecil udah disiplin. Mm-mm. Pakai pakaian rapi. Lu kemana-mana pakai sempak. Pakai sempakan doang. Iya makanya nggak jadi kan. Iya kenapa tiba-tiba lu ngeliat siapa kerja jadi tentara? Oh paman gua, tulang gua. Oh tulang lu jadi tentara. Tulang gua tuh kan di Bogor. Terus kalau lagi penugasan di Lampung dia pasti mampir. Cuma kan lagi penugasan kan. Jadi pasti datang tuh pakai Oh ini tegap lengkap banget ya. Gak gitu sih tentara Keren sih. ya, lu lihat ya. Tentara siapa sih yang lu lihat itu? kayak robot, ternyata kayak robot kayak tegap gini. Terus dia bukan tentara sih, dia brimob. Oh. Sampai sekarang masih. sih. Sampai sekarang Yang masih. yang bikin lu gak jadi tentara? Capek. Berat. Oh, untung aja gak jadi tentara lu ya. Terancam negara gue ini sama apa lu jadi tentara ini. Gak bisa dipercaya lu nih. Lo pernah gak sih kepikiran jadi astronot? Gue Enggak. itu. Nah, lo kan cuma ngeliat kayak, wih seru ya ke bulan. Lo ke Lo kan bulan. gak kepikiran kayak nanti yang ini latihan yang leher lo ditahan terus lo Iya, GeForce. G-force, terus yang diputer-puter. Lomba ini, lomba ngapalin bentuk apa monyet. Lu ntar lombanya sama monyet. Jadi kayak ini, tek gitu. Ntar kotak-kotaknya pindah-pindah gitu. Tek gitu. Iya ngapalin. Ngapalin. Sama monyet. Terus tahan-tahan napas. Iya. Kan gak ada kayak gitu-gitu. Nah itu Gua kan juga- yang gak realistis. Yang realistisnya apa waktu kita jadi kecil? Ya lu berdua. Astronot mah gak realistis lah. Ya ngeremehin. Realistis Iya, ya? baca ya. Lu aja yang realistis jadi tentara, tiba-tiba kenapa yang jadi tentara? Capek. Jadi ya, ini apa enggak apa lu? Realistis mungkin cuman chance-nya jauh banget. Apa dah yang realistis? Lu apa dah Apa dah cita-cita lu, yang apa dah? realistis menurut lo? Cita-cita lu apa dah kecil? Pelawak. Wah. Ini pelawak. Jadi dari kecil nih, dari umurnya 5 tahun. Kalau misalnya ada ibu-ibu ngumpul di warung, Yudi yang, Nggak gitu. Di kelas tiba-tiba ngomong ke bu guru, "Bu guru, apa nak? Kaki saya mana? Kaki saya mana? Tadi Kaki saya mana tadi ya? ada ini. Enggak. Yudi kamu mau kemana? Lo. Makan Deni rapat saya. Enggak segitunya. Enggak segitunya. Lo kecil so asik. Dari kita udah jadi mami lo ya. Mami Sri Mulyani. Enggak, kecilnya semana dulu ini makanya. Ya kecil SD kelas 1 yang kalau kita masih Kita kan- aku pengen jadi seperti Oh itu. itu mau jadi pelawak kelas 6. Bener pengen jadi pelawak. Tetap ganggu sih. Bener. Tapi Dipa juga cita-citanya jadi pelawak. Gue juga pernah sih. Karena gue nonton OPJ, Iya. sketsa, ekstravaganza, dulu main-main kayak gitu enak. Banza, buzzer. Udah ada buzzer. Waspadalah. Kalau kelas 1 gue pengen jadi pemain bola. Yang lawak. Enggak. Main di MU. Di MU. Dulu gue pengen jadi Van Nistelrooy. Siapa tuh? Ada pemain bola. Ada. Oh. Gue pengen jadi dia. Tapi kalian pernah nggak punya cita-cita yang nggak masuk akal? Yang mau sekuat apapun lu berusaha. Oh lu jadi nggak bisa. Hokage gue. Udah jelas. Nah kayak gitu. Jadi Hokage. Jadi Hokage gue. Walaupun bisa tapi Gak bisa. Kok bisa walaupun bisa? ya kalau gue Iya pengen tergantung rakyat lah Yud. iya kalau rakyat gue pada bisa diatur mah. Iya sama setuju dia jadi Hokage. Atau langsung aja jadi presiden guys? Beda. Hokage. Di Konoha. Mimpin Konoha, mimpin Mimpi ninja. ninja. Bukan presiden. Jadi kepala polisi? Hokage nih yang Emang polisi ninja? iya polisi ninja bukan? Ninja bukan, ngilang-ngilang gitu. Bisa 1000 bayangan. Motornya ada yang ninja. Argumen lu tuh Iya. gak pernah mateng. Iya. Lu apa lu? Gue ini Saras 008. Lah udah ada si Saras. Kalau Iya. lu jadi Saras 008 berarti udah bukan Saras 008. Itu jadi Sahat, Terus Sahat 109. 009. Iya. Oh di namanya ya? Iya. Lah kan kalau Hokage gue jabatan. Saras 008 bukan Saras namanya ya? Siapa? Ya emang 008. gue kira 009 doang. Saras itu pekerjaannya. Iya Saras tuh karakter. 008 pekerjaan. Iya Pak ya? Pokoknya gue pengen jadi Apa Saras. Saras 008 apa? Saras 008. Gila gak ada yang tahu. Emang apa Saras 008? Iya. Kalau iya berarti kita tahu. Tapi kayaknya gini deh. Kayaknya karena dulu ada James Bond 007. Oh iya. Oh iya. Kode, itu kode. Oh iya. Kode kalau misalnya di
spionase Inggris itu ada kodenya 001, 002, seolah gitu, seolah. Kode agent. Kode agent. Oh, ngambil referensinya dari situ. Iya. Iya, tapi James Bond kan mah detektif ya. Saras mah kan superhero gitu. Nah, menariknya seingat gue ya, makanya gue pengen jadi dia. Saras tuh nggak punya kekuatan sakti. Terus dia apa? Nggak ada yang Akrobatik aja ya? akrobatik. Akrobatik. Oh ini ya apa namanya Kang Mus. Sirkus. Heboh nggak sih? Jatuhnya sirkus. Jatuhnya Bisa sirkus. nyelamatin orang. Tapi dia bisa kayak salto-salto, terus nendang. Batman kalau di Batman. Nah, Batman gue nggak percaya di kayaknya. nggak percaya di Kayaknya gue nggak bisa sekaya Batman. Oh, tapi lu bisa akrobatik 108. Iya, mentok-mentok Robin gue paling. Oke. Yayan Ruhian lo seharusnya. Iya lu jadi Yayan Ruhian Waktu aja. itu belum ada Yayan. Udah ada tapi masih muda. Oh iya masih kosong. Lu cuma nggak tahu. Gak tahu. Lu cuma nggak tahu. Yayan. Udah like banget panggilnya dia Yayan. Gak cocok. Yayan tuh cuma paling cocok udah Mang. Udah. Masih kecil mah Yayan gitu kayak udah gede. Lucu ya kalau Yayan seserem itu di rumah dipanggil Cil. Mana Cil? Mana sih? Lu yang paling gak realistis lu apa? Cita-cita paling gak realistis lu? jadi musisi. Dari kecil? Dari kecil aja gue udah tahu itu nggak realistis buat gue kan. Sampai sekarang gue nggak jadi. Enggak, tapi kan lu udah sempat menjalani. Tapi Bentuknya sebenarnya band. Iya. Tapi gue tahu nih kayak gue nggak bisa nih. Tapi gue coba aja lah. Dan ternyata gagal. Lu lihat siapa? Oh banyak. Gue tuh Enggak mungkin banyak. Ada Band satu baru. pasti yang Gue Paling generasi awal. MTV gue. Gue generasi MTV sebutannya. Iya, dulu. iya. Yang ini banget gue tuh kayak Nirvana. Nirvana. Oh. Yang ini bayi-bayi. Iya yang itu. Album apa tuh namanya? Bukan. Bodoh bener. Ini Nirvana tuh yang teneng shoes. Nah itu. Teneng bodoh. I wanna gitu love deh. you. Kalau yang I just tonight. Nggak ada sama siapa. nggak nolong tapi Itu reggae itu. Lu mau bibir lu sampai batu segini gak nolong buat ingatan kami. Gak gue nolong. makin nggak tahu itu band mana. Reggae. Referensi lu kurang kan? Reggae itu. Lu cuma tahu Mardo Holong doang. Nirvana tuh langsung gue pengen jadi anak band. Tapi ama lu dicoba. Gua coba. Masalahnya kita mah yang bener-bener aneh banget gitu. Juga pernah ada sih. Jadi Saras. Pernah nyoba lu? Pernah gue nyoba jadi Saras. Ngapain sih Di di sekolah. sana? Banget gitu-gitu. Iya. Di sekolah. Jadi di sekolah gue tuh ada pembuli gitu. Kayak anak-anak Bandung gitu. Terus gue kayak satu hari gitu. Terus gue belajar salto-salto di rumah. Bela diri gak sih yang lu pelajarin harusnya? Karena kan Yang jadi highlight di Saras tuh salto-saltonya Bon. Jadi dia tiap entrance tuh kayak gitu. Nah, gue belajar tuh sebenarnya bukan salto, sebenarnya Tiger Sprong. Masih lo yang bilang. Iya. Jadi ada satu momen si anak ini lagi, wah ini memang gue tiba-tiba datang saya. Gak ada konteks apa. Lu cuma Lo tau gak apa yang paling yakin gak ada yang peduli. Di tengah-tengah lu Tiger Sprong lu, itu. lu, lu kayak punya dunia sendiri. Kayak orang aneh aja gue. Jangan nenek. Ya. Tiger Sprongnya buat lu yang paling gak masuk akal. Gue kayak sorry kayak ada deh kayak gitu deh. Apa? Jadi dulu tuh ada film MacGyver namanya. MacGyver. MacGyver. Jadi MacGyver. orang ini Orang keren aja ya? Orang keren. Iya. Orang MacGyver. 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 Apa? Yang bisa split di truk itu. Itu Sandem. Dia Van Damme. Orang Amerika lah rambutnya mulet gitu-gitu. Nah dia tuh pinter. Jadi kalau misalnya dia dalam suatu kesulitan dikejebak di suatu ruangan, dia itu bisa cari cara. Oh bisa nyari cara. Pakai alat-alat yang ada sekitarnya gitu loh. Oh, Kayak Sherlock. cara minta tolong. Nah dia tuh punya pisau merah. Kayak Swiss apa namanya? Swiss apa? Swiss Bell Hotel. Swiss Army Man. Pisau Swiss. Pisau Swiss. Iya yang merah gitu lah. So Swiss. Gue pengen banget lu punya pisau itu. Cuman karena ya anak kecil lah ya. Akhirnya gue kemana-mana tuh bawa gunting kuku. Asik. Ada pisaunya tuh. Agak jauh sih. Tapi paling ada pisaunya. Ada pisaunya. Gunanya biar pas dia kalau ada apa-apa dia bisa pakai gunting kuku Bisa. itu. Iya kan? Gitu. Pas kecil lo kan. Gini. Jadi pedikir doang guys. Gue cakar lo ya. Gue ini yang gak paling realistis, gue pengen jadi Spiderman. Bisa kok. Oh bisa berarti sampai sekarang. Ketimbang lu jadi Jangan dijual mimpinya. ketimbang lu jadi pelawak mah. Masa sih? Iya, lebih gampang Spiderman. Lebih mungkin Spiderman. Gue pengen punya pacar Mary Jane. Itu doang alasan lu pengen. Gak harus jadi Spiderman. Jadi siapa?
Mary Jane sih harus jadi Spider-Man Harus sih. jadi Spiderman. Peter Parker aja gak sih? Mary Jane mencintai Spider-Man. Gwen Stacy mencintai Peter Parker. Anjay. Beda. Wow. Untuk Mary Jane lu harus jadi Spider-Man bener. Iya, aku mau punya Mary Jane. Coba gini. Oh, bunyi tadi. Oh, gue pernah ngerasa jadi Spiderman gitu. Jadi gue mau numpain foto, jangan foto. Ceritain lalat. Udah jadi Spider-Man. Nih kalau misalnya kita ceritain sekarang nih, Yudi cerita sekarang, lu nggak percaya. Coba. Tapi gue saksi matanya kalau itu bener kejadi ceritanya. Oke, berarti ini pasti nyata ya? Ini cerita nyata, Oke, tapi lu oke. pasti nggak percaya kalau soalnya kita nggak videoin. Oke. Cerita Gue deh. lagi di kosan sama Ambon. Hmm. Lagi nongkrong biasa ngobrol-ngobrol nonton TV. Ambon bangun kayak gini. Jalan-jalan gini. Kata gue ngapain sih nih orang gini-gini. Lu ngapain sih Bon? Gue lagi ngusir lalat. Udah awas nih. Nih lu liat nih. Gue ngambil karet. Gue ngambil karet lalatnya jauh banget. Jauh. Tas. Kena nih Bon. Cedan. Wih. Lah jadi langsung kayak ngit, kenapa? Dah. Terus gue yang main dia. Ini gak ada yang percaya nih. Ini gak ada yang percaya. Gue juga saat itu gak percaya. Iya. Jadi gue kaget, dia kaget, gue kaget, kata gue, gak ada yang percaya nih kalau kita ceritain ini gitu. Yudi bisa nembak lalat, pakai karet dan jauh gitu. Das kata gue. Kok bisa sih? Iya hebat loh dia lo. Hoki tuh. Enggak, gue coba 2 kali gagal. Berarti hoki kan. Lu ngerti gak sih maksud omongan gue nih? Soalnya gue pertama nyoba, kata gue tas, ih susah bener kata gue. Yudi kayak, sini kata dia gitu. Terus dia sambil tiduran gini kan, tas. Hah? Ih, Spider-Man lu nih. Tuh bisa gue. Kebetulan Malah ada itu. pundi-pundi Spiderman gue. Iya daripada ngelawak lu kurang mulu, mending langsung jadi Spider-Man. Tinggal lompat. Borgol. Bawa aku ke penjara. Daripada dia begituin. Lu ngelawaknya gitu aja, nembak-nembakin karet. Lebih jago kan. Lebih Bang? susah Kalau latihannya cita-cita bener lu pelawak tadi ya? Cita-cita bener lu ya? Pelawak pemain bola. Pelawak sama pemain bola. Pelawak lu ngeliat siapa? Yang Ngeliat gini Sule. banget nih. Sule. Oh, wajah. Wajah. Pira. Enggak kayak gini. Pira. Larinya enggak ke sini. Mbak gak bersarung, Mbak gak. Itu siapa? Sule. Enggak gitu. Iya, iklan Ada sarung kan iklannya? mangga. Oh, iklan sabun mangga. Sule, Andre dulu tuh. Oh, udah beda orang tuh. Iya. Iya, maksudnya dia kan main OPJ dulu. Tapi kan Andre masuknya belakangan. Iya sih, bener juga masuk akal. Kalau pemain bola lu lihatnya siapa? Messi. Messi. Oh, Messi banget sih lo. Tapi enggak, gue kalau main bola gue kiper. Cuman gue pemain bola yang paling gue suka Messi. Pemain bola. Tapi ini hitungannya udah termasuk terkabul belum cita-cita lo? Belum lah. Kan belum jadi apa-apa. Menarik nih. Sampai mana, di titik mana kita ngerasa cita-cita kita. Kita udah nyampe cita-cita kita nih. Kayak lu kan sebenarnya udah musisi. Iya, lu udah bisa nyampe cita-cita dia berarti spesifik, musisi Spesifik. besar seperti Nirvana. Enggak Iya juga. kan? Gue kayak punya target aja sebenarnya dulu. Gue tuh pengen kayak ya udah itu adalah penghidupan gue gitu pengennya. Oh, bisa hidup Oh dari bisa situ. hidup dari dari situ. cita-citanya. Itu cita-citanya. Bisa hidup mimpinya. dari menjadi musisi. Makan gitar. Makan gitarnya pakai duit. Beli gitarnya pakai duit. Iya. Waktu makan nih, cet. Beli lagi gitarnya pakai duit. Duitnya dari mana? Iya, untuk makan gitar. Tetap harus nguli ya. Iya. Harus. Ini kita belum nanya nih cita-citanya deh waktu masih kecil. Oh iya. Yang realistis sama yang gak realistis. Sebagai seseorang yang udah sukses. Iya, sebagai seseorang yang udah sukses. Atau kesuksesannya ini cita-cita dia. Iya. Dari dulu kayak gini pengen. Gua dokter gua. Jauh kan? Orang yang mulutnya serampalan ini dokter udah gila. Lah kenapa? Enggak. Wah, gini beda. Kalau tahun segitu ya, dokter, pilot, polisi, abri itu kayak cuma ada 4 pilihan doang, yang lain gak boleh. Yang lain gak boleh. Pengacara. Gak akan familiar. Presiden. Gak akan familiar juga. Oh, itu lagi. Iya. Lu udah terbiasa presidennya itu aja soalnya. Jangan Iya di tahun itu. di tahun itu. Jadi lu kayak pilihannya dikit. Pilihannya gak banyak. Terus kalau ngebayangin hidupnya, kan cita-cita itu biasanya di settingnya tuh sama. Gara-gara masalah bisa ngidupin lo atau enggak. Nah yang paling kebayang bisa ngidupin ya 4 profesi itu. Gue jadi main bola gak kebayang bakal punya duit.
cerita template sih tim. template 4 itu gitu. Kalau yang nggak realistis ya Superman. Realistis udah jadi. Cukup kurang terbangnya aja. Kurang diterbang doang sih. Lah dulu gue sempet les terbang kalau ada mah. Kan ada les yang Les terbang jatuhnya les pilot, jadi pilot Kalau les lu terbang. sempat les terbang, guru les tuh bohong. Scammer itu. Iya lu ketipu uang banyak di situ. Tapi yang paling berat jadi Superman ini sih. Ini berani pakai rambut begini tuh. Sama sempak di luar ya. Lebih beranian lu pirang begini daripada Superman. Dia mah ganteng-ganteng aja. Iya sih ya. Siapa pemerannya Superman di tahun itu? Christopher Reeve. Christopher Reeve. Oh itu ya pemeran Superman apa namanya? Salah satu yang paling ganteng. Ya Yang paling pantas. sebelum yang sekarang. Oh enggak dong, jauh dari sebelum yang sekarang maksudnya lah. Udah ada kegantengannya. banyak Superman dulu. Maksudnya kegantengannya kan? Iya. Level kegantengannya. Karena kalau yang era sekarang paling ganteng katanya si Henry Cavill. Henry ya dia. Nah, kan sekarang udah diganti nih si Henry Cavill-nya. Nah, sebelum Henry Cavill tuh pokoknya yang dianggap paling ganteng dan paling pas si Christopher Reeves. Lu kan pecinta Superman, lu juga pecinta Superman. Gua pecinta. Oh, lu suka sama Bukan. Dia Superman. Bukan. Gue Ngomong Henry aja, Cavill. ngomong. Cuma jadi Superman itu yang berat bukan rambutnya Yud. Apa? Yang berat itu adalah dia harus berubah kapan aja. Dan di mana aja. Nah kan tinggal Nah, lu pernah nggak ngeliat Deng. scene Superman buka baju gini, tep, ada tulisan S-nya di keramaian? Itu kan gampang ke gap. Iya gak sih? Iya sih. Jadi kayak dia lari, Superman, salah lihat. Salah lihat itu. Enggak benar sih. Tapi kan dia kalau misalnya mau berubah biasanya terbang dulu, cabut dulu. Lah lebih mencolok anjing. Kita kan misalnya Enggak, tapi ada bedanya. Superman yang di zaman itu digambarinnya pasti tukeran bajunya di box kios telepon. Telepon. oh yang ini ya, yang kotak itu ya. Iya. Baru kemudian dia ganti baju, buka baju di situ baru terbang. Kalau sekarang udah nggak ada tuh. Udah gak ada. Iya, soalnya Ikonik dulu. udah nggak ada, udah nggak relevan kalau masuk kios telepon. Iya, udah nggak ada ada telepon umum. teleponnya. Nggak ada telepon umum soalnya, gitu kan. Masuk, ih iPhone siapa nih? Masuk ke air. Masuk ke iBox berubah jadi Superman. Terbang Superman dari bawah. Wow, ada orang keluar. 17 ya balikin. Jadi dia ngambil saling kalau dilampatin ngambil handphone dia main itu sih. Balikin. Kalau di Indonesia masuk warkop ya. Kenapa? Ya kan, yang paling ada di mana aja. Oh yang paling dari mana aja. Warteg. Ya dah boleh. Boleh dah warteg. Tapi masuk akal sih di telepon emang dulu ikonik gitu. Masuk inian bilik telepon, berubah gitu. Tapi lama-lama orang hafal gak sih? Apanya? Kayak tiap dia keluar dari ini telepon box. Nah makanya itu jadi scene yang terlupakan menurut gua. Iya. Itu kan itu iconic scene menurut gua, tapi kemudian kan seiring berjalan waktu scene itu tiba-tiba nggak film Superman. Iya. Iya karena jadi plot hole kan. Bukan, karena emang udah nggak ada telepon aja. Nggak ada telepon umum udah. Udah berkembang zaman sekarang, semuanya pada pakai handphone. Iya. Udah nggak ada telepon umum itu doang. Benar. Cuma gue tuh ngerasanya ditinggalin Gak masuk karena- akal. Lu ngerasanya itu ya. Iya kayak misalnya dia keluar nih, wih Superman keluar dari kotak telepon. Superman. Tapi kan lama-lama gue pikir kayak, kayaknya tinggal di sini deh. Jadi kayak rumah buka, ada bantal. Ada bungkus-bungkus mie. Kayak Batman dan Batcave-nya gitu tinggal di gua gitu. Dia Iya. tinggal di gua. Tinggal di gua. Tapi yang paling susah dari Superman itu adalah cukur. Syukur. Oh iya. Cukur. Ini soalnya kalau di komiknya dia harus pakai lasernya sendiri, mata lasernya Iya, ke betul. cermin terus diarah-arahin gitu karena semuanya nggak ada yang mempan. Gak ada yang mempan. Nggak Sama ada ini yang bulu ketenya gak boleh dicukur. Samson kali yang lu tonton. Yang lu tonton Samson kali. Samson kali yang lu tonton. Tapi masa kecil gua tontonnya Naruto gua dari kecil. Kartun, udah kartun. Nah masa kecil lu apa yang lu tonton? Lu kan kartun dulu gak semaju itu kartun dulu. Iya, Gak ada pokoknya, kartun. Tadi sama tuh sempat ngalamin juga yang video tuh Iya. nyewa kita. Oh lu nyewa. Buat nonton nyewa. Buat nonton nyewa. Jadi dulu ada namanya Google Five tuh gitu-gitu nonton juga nonton. Kaset yang kotak itu bukan? Google Five itu modelnya iya kotak. Yang kotak Pita. dimasukin gitu. Modelnya tuh kayak Power Rangers kalau Google Five. Jadi warna-warni gitu. Oh. Cuma Jepang dia. Oh, Jepang tuh Jepang dari ya. dulu ya? Jepang. ya. Dari dulu ya. Kok Naruto sih? Soalnya kan gue berkembang bersama kartun kecil gua. Dan Jepang. Iya. Jepang juga sih sebenarnya. Jepang juga. Gue Tom and Jerry sih. Untuk waktu yang cukup lama. Tom and Jerry, Tom and SpongeBob. Jerry, Popeye. Lu kecil selain cek and recheck?
Lu nonton apa? Ini Kembali gua- lagi di check and recheck. Selain Kiss lu selain nonton Kiss sama Check and Recheck lu nonton apa? Gua dulu waktu kecil ini. Bang Napi, waspada. Pantes lu kriminal lo. Waspada lah, waspada lah. Pantes lu kriminal lo. Ikonik gitu loh. Dimakan. Jimmy Neutron. iya. gua. Dimakan. Rengginang. Ah, lo. Rengginang pasti gue tahu nih. Iya, dia mah sih, lu gak ngeliat tempat ini semewah. Iya. Ini rengginang, lu pasti makan ini. Ayo makan ya. Makan aja, lu kan baru pertama main kesini. Salepis. Ini goblok banget. Apa gua doyan? Lo pak aja doyan ya ditaruh di sini ya? Iya, gua mau nerima apa adanya. Monde. Monde. Beneran gak ini? Kalau monde mah jangan ditanya. Kalau dari kemarin tuh beneran. Bukan kayak benang jahit gitu-gitu kan? Enggak lah. Bohong terus sih. Monde. Kue-kue. Bawa abangnya aja ngasih ke sini. Langsung dijualin. Wah ini enak nih. Ini masa kecil juga nih, kue masa kecil nih. Taruh dulu sebelum ngambil. Ini pancong apa lupis? Pekis. Salah nih plastik. Makanya nanya yang mana? Mana? Spesifik lah. Ini gua. Ini enak nih. Enggak. Itu bagus. Ini kan? Enggak, cincin gua mau nikah. Mana cincin? Bener. Oh ini. Bukan cincin. Ini bukan cincin tahu? Cincin bukan? Bukan. Ini apa? Kayaknya namanya bukan cincin. Bukan. Ini apa? Oh, cincin mah yang ini ya? Kue Ali, cincin tuh. Ini mainan. Gula. Ah, enggak jadi nikah. Gak usah pakai itu. Nah, pada makan deh, pada makan. Oh, ini nih telepon. Ini waktu kecil, gua makannya tuh juga belah-belah. Iya, benar. Lu gitu juga gak? Tapi berarti miskin juga lu. gue tuh jarang makan pepek ini. Gara-gara di pabrik rumah gua ada tukang pepek, bikinnya pada nggak pakai baju semua. Iya lah. Makanya gua nggak suka pepek.